gak sadari sebab kita bakal mati. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kita Muslim Indonesia pada cinta ke ulama, sebab mereka semua pewaris anbiya. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kita harus pada cinta ke guru pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Walau kita sibuk bekerja, wajib ngaji jangan lupa. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ta'at pada Allah dan Rasul, ikuti jalan betul, doa kita akan dikabul kalau amal kita betul. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita harus banyak sekarang banyak maksiat, jika kita selalu taat, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jemaah sekalian, dilanjutkan pada bahasa minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati bitarani bidunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa unsur alaina rahmatak wa dzakirna nas'ina ya اللهم إنا نسألك الهدى والمن والرزق وصلح الجزاء وتوبة النصوح. اللهم اقربنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا معشر مشايخنا احضروا علينا في هذا المسجد جميعا. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadurruhum butlanu salatihi ba'da ihramihim alal arjahi karaddir
al-baba asna'aha li'annahu yugtafaru fid dawami ma la yugtafaru fil ibtida'i wala yadurruhum lan oranana madarat atau berbahaya wala yadurruhum lan oranana madarat hum ing makmumina butlanu sholatihi opo batal sholate iya si musyahad opo batal sholate iya si musyahad butlanu mudhof sholati mudhofun ile kudu jer alama jerna kasrah zahir wa ma yalil mudhof fayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma mudhifa ba'da ihramihim ing dalam sawase takbiratul ikhrami si makmumina jamak makmum mina alal aujahi ingat sekal kang muktamad kaul ucapan pendapat yang paling kuat alal aujahi ingat sekal kang muktamad karot dirihi kaya nutup akne yang angin nutup akne angin al-baba ing lawang tuh al-baba ing lawang teh pintu lawang sewu pintu seribu asna'a ing dalam tengah-tengah sholat asna'a ing dalam tengah-tengah sholat li'annahu karena satuna ia kelakuan bahasa Arabnya asya'ni gitu bisa tapi karena ini pakai rumus nyoretnya maka li'annahu karena satuna kelakuan kalau santri mah kelakuan titik 3 li'annahu karena satuna kelakuan yuktabaru ikuden hampura fidawami ing dalam langgeng ma opo barang layu tabarukan ora den hampura fil mudhari majhul dumma awaluhu wa putiha ma qabla akhirih itu ta'rif fi'il mudhari yugtabaru on layu tabarukan ora den hampura yang mafil ibtidai ing dalam kawitan fil ibtidai ing dalam kawitan dah fil ibtidai ing dalam kawitan dah bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah alhamdulillah ini minggu pertama kita di bulan Muharram. Alhamdulillah, ini minggu pertama di bulan Muharram. Jadi kita isi dengan pengajian di tahun baru Islam ini. Alhamdulillah. Jangan ada yang berhenti ngaji, jangan ada yang males-malesan menuntut ilmu. Karena 4 hari saja kama qala Imam Ghazali 4 hari hati ini tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan ilmu, maka akan keras lama-lama melebihi kerasnya batu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya orang yang sombong kemudian ketika diketahui, diamati ternyata kesombongan itu bukan orang yang sering kita artikan merasa paling hebat, paling benar. Ternyata
orang sombong itu adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menerima nasihat. Itu namanya orang yang sombong. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis taklim, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mutakabirina, orang yang sombong. Amin ya rabbal. Karena kita hadir di majelis ilmu tujuannya menerima, mendapatkan kebenaran, insya Allah supaya jalan hidup kita benar, selamat, benar selamat di dunia, benar selamat di akhirat. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju Madinah di usia sekitar 53 tahun kurang lebih. Memang penduduk Madinah ini ketika Nabi Isra wal Mi'raj, perjalanan darat Isra, perjalanan naik ke langit namanya Mi'raj, sudah diberitakan sama Jibril alaihissalam, ya Muhammad turun dari buraq, baik Jibril. Ya Muhammad sholat 2 rakaat, baik Jibril. Sholatlah Nabi Muhammad. Ketika ditanya sama Nabi Muhammad selesai sholat, ya Jibril, emang ini tempat apa ya Jibril? Wahai Muhammad, ini adalah Yasrib, ini adalah tanah Thaibah yang kelak nanti Allah akan memerintahkanmu dan umat-umatmu akan hijrah ke tempat ini. Inilah tanah yang bagus, tanah Thaibah yang sekarang diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad langsung petunjuknya dari Jibril, Jibril langsung dari Allah Rabbul Jalil. Alhamdulillah. Singkat cerita, di itu 10 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad berangkatlah ke kota Madinah sesuai dengan apa yang telah diberikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mampu menyebarkan agama di suatu tempat, keselamatan tidak terjamin, agama tidak begitu menyebar, berangkatlah ke Madinah. Berangkatlah Nabi ke kota Madinah, karena di Madinah diterima ternyata di sana orang-orang yang memang sudah merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang Madinah diberi gelar sahabatnya namanya sahabat Ansor. Orang-orang yang hijrah dari Mekah disebutnya sahabat Muhajirin. Ansor yang menolong kaum Muhajirin. Wahai kaum Muhajirin, wahai sahabat-sahabat Rasul, tinggal di rumah saya, tinggal di kebun saya, tinggal di rumah saya. Silakan bangun rumah untuk Anda, silakan nikmati sumur yang ada di sekitaran kami. Mereka menyambut kedatangan kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad. Orang yang dalam kebaikan ditolong, orang yang dalam kesusahan ditolong, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan kebun korma, meninggalkan rumahnya, meninggalkan sumurnya, meninggalkan toko dan dagangannya untuk semata-mata membawa iman dari kota Mekah menuju Madinah untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambut sama sahabat Ansor. Ketika bayang-bayang sahabat Muhajirin sudah datang disambut. Nah, terakhir ketika bayang-bayang baginda Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar yang menjadi orang yang belakangan datang ke kota Madinah, cemas, khawatir keselamatan baginda Rasul belum juga kunjung datang hari ini, mungkin nanti malam, mungkin besok pagi, mungkin malamnya lagi belum datang 8 hari 8 malam baginda Rasul dirindukan oleh kaum Ansor. Saat sekarang belum ada HP, telepon coba
Nabi sudah sampai mana? Betul apa betul? Wah, coba Nabi lokasinya di mana Sherlock? Belum ada Pak RW, belum ada. Pak RW nggak kelihatan seharian aja ditanya nggak sama warga. Teleponnya PW di mana sih? Mau tanda tangan nih, tuh gampang. Nah, begitu Nabi Muhammad ditunggu-tunggu muncul dari kejauhan, sahabat baginda bersama Abu Bakar Siddiq muncul. Begitu terlihat nampak, perasaan haru, rasa sedih, air mata berkucuran. Kedatangan seorang yang mulia yang menjadi kekasih Allah, Muhammad bin Abdullah dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Lantunan syair muncul, Tala badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada selamat datang, marhaban, ya nurul aini, yang membuat mata ini bercahaya, berteteskan air mata, enak dipandang baginda Nabi. Alhamdulillah tuh sejarah. Makanya di bulan Muharram ini menjadi pergantian tahun, dihitungnya mulai hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun baru Islam itu zaman sahabat Umar bin Khattab pengen punya identitas tahun kaum muslimin. Akhirnya dihitungnya setelah Nabi lahir. Coba yang lain pendapatnya dihitung setelah Nabi Isra. Coba yang lain pendapatnya dihitung ketika Nabi Muhammad hijrah. Nah, itu aja. Karena Islam sudah mulai berkembang, sudah mulai gitu meluas. Akhirnya disetujui mulai tahun baru Hijriah, mulai dari Nabi hijrah ke kota Madinah. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita peringati sebagai tahun baru Hijriah, namun tidak ramai. Yang penting kata guru-guru, cukup kita meresapi, isilah dengan santunan-santunan anak yatim. Alhamdulillah, insya Allah besok malam Kamis kita sesuai dengan musyawarah rapat bersama malam Kamis di lingkungan RW 08, tempatnya di masjid, akan menggelar santunan anak yatim. Silakan para donatur, baik hartanya berupa uang maupun hartanya berupa makanan dan minuman, untuk diberikan di malam Kamis agenda santunan anak yatim, sekaligus memperingatilah atau mengenanglah peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah terkumpul berapa di bendahara yang setoran? Ada 50 juta, udah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih ada waktu. Target mudah-mudahan 170 juta.
ya Pak RW ya, insya Allah jual-jualin motornya. Ya kalau ada, alhamdulillah. Ya jelas ya para donatur dari majlis-majlis taklimnya, dari lingkungan-lingkungan RT-nya, semuanya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Yang ngaji aja nggak ingat Pak Ustaz, apalagi yang kagak ngaji. Nah, ini mah yuk kita baik sangka wala yadruhum. Masih ingat kemarin orang yang berdiri di mulut goa, orang yang berdiri di luar bangunan masjid, satu orang ini dijadikan sebagai musyahad, orang yang menyaksikan imam yang ada di dalam, orang yang menyaksikan orang-orang yang jadi makmum yang dekat dengan imam di dalam. Maka si orang yang berada di mulut goa, contoh sholat di goa, di Saparwadi, goa di Pamijahan, atau goa-goa yang lainnya, atau di luar masjid, tetapi di dalam kelihatan imam dan makmumnya oleh satu orang. Nah, kemarin kan nggak boleh kita mendahului kaki kita berdiri di depan orang yang ada di mulut gua, yang dia juga posisinya sebagai si makmum juga. Kemudian tidak boleh kita ini mendahului takbiratul ihram si orang yang berdiri di mulut gua tadi. Karena kalau berbicara masjid mah udah sangat bagus sekali masjid. Nah, ini mah jadi bahasannya mungkin barangkali kita yang sedang mengalami perjalanan gitu ya. Nah, wala ba'sa bitaqaddumi alaihi fil af'al. Setelah kita tidak mendahului takbiratul ihram imam, si makmum yang ada di mulut gua. Setelah kita tidak mendahului, kaki kita lebih depan dari orang makmum yang ada di mulut gua. Kalau kita mendahului rukuk mah, mendahului rukuk sini ya, si orang yang makmum juga nggak jadi masalah kan kemarin. Wala yaturhum butlanu sholati. Nah sekarang ternyata begitu dia udah usolli, orang yang berada di luar masjid, begitu dia sudah usolli, orang yang berdiri di mulut gua udah usolli, Allahu Akbar, Pak, udah mulai di sholat berarti nih, di dalam imam udah mulai nih, tuh lihat udah angkat tangan. Nah, wala yaturhum butlanu sholati ba'da ihramihim. Makmum di belakang orang yang diri di mulut goa, imam yang di dalam goa. Wah, udah mulai tuh. Usolli bareng-bareng. Usolli Allahu Akbar. Ada 10 orang tuh di belakang orang yang diri di mulut goa. 10 orang udah takbiratul ihram, enggak taunya orang yang tadi ada di mulut goa batal sholatnya. Mungkin dia kentut ya mungkin dia kentut, kentut lagi nggak ketahan, batal. Nah itu gimana nasib orang yang 10 orang tadi yang tadinya mau dia jadikan patokan si orang yang berdiri di mulut pintu gua tadi? Nah, tidak bahaya batalnya orang makmum satu yang ada di mulut gua, makmum yang 10 di belakangnya tidak bahaya, dalam arti tidak batal salatnya. Terusin aja udah biarin sekedengerannya aja yang ada di mulut gua, yang ada di dalam masjid. Makanya suaranya sekarang mah terbantu ya, ada pengeras suara, gerakan-gerakan, apalagi di Masjidil Haram itu radius 5-7 km. Apalagi nanti Arab Saudi 2030, Arab Saudi emas 2030 itu sampai 7 juta jamaah diharapkan. Ya, hajinya itu 7 juta. Sekarang kan baru 1,7 juta nih. Di Padang Arafah tahun ini 1,7 juta orang. Itu 2030 targetnya 7 juta jamaah. Ya barangkali yang tadinya Indonesia nunggu sampai 10 tahun, bisa jadi tahun itu nanti udah mulai berkurang. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Karena akan ada flyover. Semuanya bakalan menggunakan flyover. Jadi lantai 1, 2, 3, 4, 5 terus supaya menampung jamaah. Itu luar biasa. Nah, tuh
Jadi tidak batal sholat si makmum yang 10 di belakang makmum yang berdiri di mulut gua. Ya alhamdulillah. Enggak usah dibatalin. Dia batal Pak Ustaz. Enggak usah. Nah, akhirnya yang si di mulut gua tadi ya karena batal berarti ngambil wudu, kemudian diri lagi di situ gitu ya. Atau nanti bisa jadi pakai cara si makmum yang 10 salah satunya maju ke depan supaya berada di posisi mulut gua tadi itu bisa kan? Gitu. Pakai cara yang biasa di sini nih imam batal. Ustaz imam di masjid di belakangnya ada baju pamisan kata milih begitu Ustaz imin batal sholat itu makmum di belakang batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Hah? Nggak batal berarti maju satu siapa? Besar milih Milih dah maju paling dia habis sholat nunjuk apa gua ya. Nah, maju tuh satu ya gitu. Nah ya makanya gitu nggak batal itu pun sama kayak gitu maju nanti satu. Seperti kalau diri al-baba asnaha, seperti sholat di dalam masjid begini kan pintu ada jendela ada. Ketika sholat berjamaah buka supaya jalan penerus bisa jalan lewat bisa, makmum bisa nyamperin imam. Kemudian imam bisa melihat depannya gitu. Nah, seperti kan udah dibuka nih hari Jumat nih. Waktunya musim angin, ya ada badai lah, El Nino. Nah, begitu ada badai, ketiup angin, jebruk aja. Tadi mah waktu takbiratul ihram dibuka-bukain. Begitu udah beres pada takbiratul ihram, mulai sholat di rakaat pertama beres, rakaat kedua sekarang kita tahu orang yang di belakang masjid ini, yang di luar masjid ini pintunya ketutup ketiup angin, jebruk aja, waduh, kan syaratnya kudu dibuka ini ketutup. Nah, kalau diri al-baba seperti ketiup angin, pintu akhirnya nutup ketika asna'aha tengah-tengah sholat sedang berlangsung, sholat berjamaah, maka tidak batal orang yang di belakang. Karena apa? Li'annahu yuntafaru fid dawami, karena kelakuan kejadian seperti itu dimaafkan fid dawami ketika sudah berlangsung. Ma la yuntafaru fil ibtida. Ini kaidah fikih. Ma la yuntafaru fil ibtida, tidak dimaafin kalau waktu mulainya. Waktu mulai udah ditutup, yang di luar otomatis kagak sah sholat. Baru mulai aja udah ditutupin, digembokin, dikunci di dalam, udah kagak sah yang di luar karena baru mulai aja udah ditutup. Tetapi kalau baru mulainya udah dibuka-bukain, di tengah-tengah ketutup sendiri karena kedorong angin, maka itu mah sah sholatnya. Seperti tadi kan patokan orang yang di luar mulut gua harus ada orang menyaksikan satu di dalam. Sekarang dia batal. Satu makmum tadi yang di mulut gua, berarti 10 nggak batal. Begitu dan begini ya. Jadi kaidah fikihnya yuntafaru fid dawami ma la yuntafaru fil ibtida. Apal kaidah ini berarti bisa kita sholat berjamaah kalau di tengah-tengah sholat dalam keadaan sholat tertiup angin. Jadi jangan salah kita bikin masjid ada pintunya, ada tangganya, ada lantai 2-nya, ada lantai 3-nya, ada lantai 4-nya, semuanya itu nanti dijawab sama ilmu fikih supaya sholatnya sah berjamaah. Ya, supaya sholatnya sah berjamaahnya. Apalagi sekarang masjid-masjid zaman sekarang, ya masjid-masjid di zaman sekarang, ya itu yang sering sekali ngadain jumatan supaya jamaahnya ini sah, ya terhitung dan sebagainya. Nanti insya Allah ya terus-terusan dibahas, ya insya Allah.